Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadel. Pergi ke pasar, beli mengkudu, pulangnya mampir beli lukisan. Hei kamu yang di depan manis seperti madu, tapi di belakang menusuk tanpa perasaan. Balik mana ambek aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film bergenre kriminal thriller yaitu The G tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang nenek-nenek usia 72 tahun yang dijebak oleh pengusaha korup hingga aset-asetnya dirampas. Dia dimasukkan ke panti jompo yang mirip penjara, bahkan suaminya sampai dibunuh. Jelas nenek ini akan membalas dendam dan mereka tidak tahu siapakah nenek ini sebenarnya. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelehe dari dulurku Imamal ya. Cak, mau nanya, apa benar orang yang kena usus buntu makanannya puter balik? Nggak semua yang buntu harus puter balik ya lur ya. Kalau pikiran buntu terus otak anda yang puter balik salto gitu iya. Monggo sketsakan. Film dimulai dengan dua pria yaitu Ralph dan temannya yang sedang mengubur seseorang hidup-hidup di hamparan tanah kosong yang jarang dilalui orang. Temannya Ralph terlihat iba dengan orang tersebut, berbeda dengan Ralph yang tidak peduli asal mereka dapat bayaran. Namun tak lama kemudian tangan Ralph sakit seperti ada lebah yang menyengatnya. Dan inilah The G. Ow! A bee stung me. There's no bees here. Scene pun beralih ke seorang nenek-nenek 72 tahun bernama Anne Hunter yang sedang berada di rumah sakit untuk memeriksa kondisinya sambil ditemani oleh cucunya yaitu Emma yang biasa memanggil sang nenek dengan sebutan G, singkatan dari Granny alias nenek lur. Dokter sempat khawatir dengan berat badan Anne yang turun cukup drastis, namun mbah-mbah satu ini tetap santai meresponnya. Setelah itu mereka pun OTW pulang dengan Anne yang menyetir mobil, dan sesampainya di rumah terlihat Ralph dan bosnya yaitu Rivera sedang memperhatikan dari jauh. Anne tinggal bersama suaminya Chip yang sakit keras dan keseringan hanya berada di kasur karena lumpuh. Sedangkan Emma tinggal bersama orang tuanya Charles dan Sarah yang lokasinya tak jauh dari sana. See you next week. Bye. Is that her? The weasel wrote it in his little book. Fight so many ordeals. Meski sudah lanjut usia, namun Anne tidak bisa berhenti dari kebiasaan buruknya seperti ngerokok samsu, minum hammer, jarang beresin rumah, dan sering berkata-kata kasar. Meski begitu, Anne bukan nenek-nenek lembek dan mengerjakan semuanya sendiri seperti mengganti lampu serta pekerjaan rumah lainnya. Christ on a cracker. Malam harinya ketika sudah tidur, Anne pun terbangun karena mendengar rumahnya dimasuki. Ternyata itu adalah Rivera serta anak buahnya lur. Rivera mengatakan bahwa Anne dan Chip akan dipindah ke panti jompo sesuai perintah dari pengadilan, dan Rivera diminta menjadi walinya Anne dan Chip. Karena masih tidak tahu apa yang terjadi, Anne pun terpaksa menuruti Rivera dan mereka berdua pun langsung diantar ke panti jompo. Di lain sisi, Emma pamit ke ortunya ke pertemuan komunitas menjahit yang dibuat oleh Emma khusus untuk para lansia, dan Anne juga tergabung ke komunitas itu. Charles pun sempat menanyakan bagaimana kabar ayahnya Chip dan juga sempat membahas Anne yang ternyata adalah ibu tirinya karena dulu Chip meninggalkan ibu kandung Charles untuk hidup bersama Anne. Maka dari itu Charles tidak pernah dekat dengan Anne, apalagi dia memiliki kebiasaan merokok dan minum hammer, padahal Chip sedang sakit keras. Lalu sebelum pergi, Emma memberikan sejumlah uang untuk kedua ortunya. Till he met you-know-who and left my mother. He was a great dad. Strong as a bull. He'd be better if she didn't get drunk and smoke in his face all day.
Tomorrow's the first. Sementara itu di panti jompo, Anne mengecek sekeliling kamarnya. Telepon di sana tidak aktif dan juga tidak boleh merokok karena ada alarm kebakaran. Chip yang memiliki firasat buruk pun ingin pulang ke rumah dan Anne berjanji dia akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Lalu keesokan paginya saat petugas mengantar makanan, Anne yang sudah bersiap menahan pintunya agar tidak terkunci dan diam-diam dia pun menyelinap keluar. Anne mengetok kamar-kamar di sekitarnya untuk meminjam telepon, namun hanya ada satu penghuni yang membuka kamar. Itu pun dia langsung menutup pintu ketika Anne memberitahu niatannya, lur. Tak lama kemudian Anne melihat penghuni lain yang berpenampilan aneh dari jauh dan dia pun segera bersembunyi di balik pintu tangga darurat. Betapa terkejutnya Anne melihat penghuni itu memakai celana di kepalanya dan petugas mendorong-dorongnya dengan tongkat. Atau dengan kata lain, para lansia di sana tidak dihormati, tidak dirawat dengan baik dan justru sengaja diisengin oleh petugas. Dari sana Anne keluar dari gedung dan sempat ada petugas yang melihatnya. Kebetulan Anne bertemu dengan tukang kebun di sana, sebut saja Mujianto, dan Anne bertanya tempat apa itu sebenarnya. Mujianto hanya mengatakan jika tempat itu adalah panti jompo dan Anne harus mengikuti perkataan walinya alias Rivera karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Mujianto juga mengingatkan Anne jika dia tidak boleh berkeliaran seperti itu lagi. Setelah itu Anne meminjam HP Mujianto dan langsung menghubungi kenalannya untuk diberi amanah menyampaikan pesan ke seorang pria bernama Jack. Entah apa yang dibicarakan Anne, lur, namun sepertinya beliau bukanlah nenek-nenek biasa. Yeah. I need to get a message, Jack. Be patient. It'll be all right. Desert Rose, just give it a little water. Emma yang akan silaturahmi ke kakek neneknya pun terkejut karena rumah itu sudah kosong dan sedang dijual. Di lain sisi, Anne yang balik ke kamarnya sempat panik karena Chip tidak ada di sana. Seharian Anne gelisah memikirkan di mana suaminya berada sampai akhirnya ketika jam 3 dini hari, lur, Rivera dan Ralph datang membawa Chip. Ternyata seharian Chip dikurung sebagai hukuman karena Anne sempat kabur dari kamarnya. Lalu Rivera mengatakan bahwa rumah mereka dan barang-barangnya sudah dijual untuk membayar biaya panti jompo di sana. Akan tetapi Rivera tahu jika Anne dan Chip memiliki tabungan dengan uang yang sangat banyak hasil dari warisan ayahnya Anne dahulu. Mereka pun dipaksa untuk memberitahukan di mana tabungan itu. Namun karena Anne tidak mau mengaku, Ralph pun diperintahkan terus menghajar Chip berkali-kali, lur, yang membuat Anne murka sampai berteriak seperti ini. Sangat-sangat keji memang. We don't have anything. You're a tough old lady. Karena Anne masih tutup mulut, untuk sementara Rivera pun meninggalkan mereka dan Anne begitu sedih melihat Chip yang tidak berdaya. Sementara itu Emma sudah mengumpulkan informasi tentang praktik biadab yang dilakukan oleh Rivera untuk mendapatkan untung besar dari para lansia, di mana Rivera selalu mengincar lansia-lansia yang memiliki uang, lalu kong-kali-kong dengan dokter untuk memberi surat keterangan bahwa lansia tersebut tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah surat itu didapatkan, Rivera pun pergi ke pengadilan bersama pengacaranya untuk mengajukan dirinya menjadi wali yang bisa mengatur hidup lansia itu sepenuhnya, dan pengajuan ini tanpa sepengetahuan dari lansianya, lur. Disinilah Rivera mendapatkan banyak uang karena para lansia dikirim ke panti jompo miliknya sendiri yang sudah seperti penjara. Sedangkan Rivera bisa menjual aset-aset mereka dengan dalih untuk biaya pengobatan, padahal masuk kantongnya sendiri, ya kan? Emma sudah mendatangi beberapa panti jompo, namun Anne dan Chip masih belum ditemukan. Lalu di panti jompo yang keempat, Emma yakin neneknya pasti ada di sana karena dia sempat melihat petugas yang juga ada di rumah sakit saat Anne mengecek kondisi kesehatannya di awal film. Lalu Emma pun ngobrol ngalor ngidul dengan tukang kebun di sana bernama Matt dan menceritakan bisnis
bisnis zolim Rivera serta tujuannya mencari kakek neneknya. Matt pun turut prihatin dan Anne meminta bantuannya agar dia bisa masuk ke panti jompo tersebut. Sorry to hear that. I'm Matt, by the way. Landscaping and repairs. Here twice a week. This is the 4th place I've been, but there was at the cheese doctor's office. Get me inside? Next time I'm here, I'll help you let me take you out. Anne merawat luka-luka suaminya dengan sangat telaten dan Anne yang masih muak dengan Rivera sempat menusuk-nusukkan pisau ke pintu untuk meluapkan emosinya. Tapi tiba-tiba Lur, naasnya Chip meninggal akibat siksaan sebelumnya. Upacara pemakaman pun dilakukan yang juga dihadiri oleh Charles, Sarah, dan Emma langsung ke panti jompo tersebut. Sontak Charles menyalahkan Anne yang dianggap menjadi penyebab meninggalnya Chip, dan Charles juga menyebut Anne sebagai pemabuk tua. Karena Charles mendapatkan informasi dari petugas di sana bahwa Anne tidak bisa merawat Chip dengan baik, yang membuat kondisi ayahnya terus memburuk. Namun Anne tidak menggubris perkataan Charles dan justru memberitahu bahwa Chip merasa malu dengan Charles yang seperti menelantarkan ayahnya begitu saja. Di lain sisi, Emma yang sudah tahu keberadaan Anne akan rutin mengunjunginya di sana. Lalu ketika balik ke kamarnya, Anne yang duduk sendirian hanya bisa menangis karena terpukul dengan kematian suaminya yang begitu tragis. I'll come see you. I'll come see you whether you like it or not. Keesokan harinya, Anne keluar dari gedung untuk menemui Jack yang datang ke sana. Namun ternyata yang datang adalah anaknya, sebut saja Darmaji, yang memberitahu bahwa ayahnya Jack baru saja mati. Darmaji ikut berduka atas meninggalnya Chip, dan nanti malam Darmaji akan pergi ke rumah Anne untuk mengecek situasi. Sedangkan Anne akan menetap di panti jompo tersebut sampai dendamnya terbalaskan. Malam itu Anne mengintai Rivera yang membawa lansia baru ke panti jompo. Diam-diam Anne mengikuti Rivera ke lantai atas sampai masuk ke sebuah ruangan. Betapa terkejutnya Anne melihat seorang wanita yang tidak berdaya dan banyak luka di tangan. Entah apa yang terjadi dengannya Lur. Sementara itu Darmaji masuk ke rumah Anne dan Ralph yang berjaga di seberang jalan terus mengawasinya. Lalu ketika pergi dari sana, Darmaji pun sadar jika dia sedang diikuti oleh Ralph. Darmaji sengaja berhenti di area sepi lalu berjalan ke area parkir untuk memancing Ralph masuk ke sana dan Darmaji menusuk tangan Ralph dan menghajarnya hingga pingsan. Lalu keesokan harinya Darmaji melapor ke Anne bahwa semalam ada yang mengikutinya. Darmaji memberikan HP milik Ralph yang mungkin bisa diperiksa oleh Anne, dan Darmaji akan standby jika Anne butuh bantuan. Lalu saat akan balik ke gedung, Anne kembali bertemu dengan Mujianto, si tukang kebun, yang memberitahu jika dia harus lewat pintu yang lain karena ada yang berjaga di pintu tempat Anne keluar tadi. Mujianto pun kembali berpesan agar Anne selalu berhati-hati agar tidak disakiti oleh Rivera DKK. You should go back inside. I don't want them to hurt you too. Saat balik ke kamarnya, Emma sudah ada di sana karena dibantu masuk oleh Matt. Emma memberitahu konspirasi yang terjadi antara Rivera dengan berbagai oknum, termasuk dokter yang menangani neneknya Anne agar mengeluarkan surat keterangan tidak mampu mengurus diri sendiri. Bahkan dokter itu jugalah yang memberitahu Charles bahwa kemungkinan penyebab meninggalnya Chip adalah karena Anne yang tidak bisa mengurusnya dan juga karena kebiasaan buruk Anne. Emma pun berjanji akan membantu mengeluarkan neneknya dari sana, juga berniat mengembalikan rumah Anne. Akan tetapi Anne hanya meminta Emma agar jangan ikut campur masalahnya demi keselamatan Emma sendiri, dan Anne akan menyelesaikan masalah itu. I can get you out of here. Maybe get your home back. You think I can't help you? That's why you didn't call me. But stay out of this. Don't need your help.
Karena sudah dibantu masuk ke panti jompo, sesuai janji Emma pun pergi kencan dengan Matt. Emma dibawa ke suatu gedung untuk berenang bersama karena Matt punya urusan proyek di sana dan kunci gedung masih dia pegang, Lur. Setelah renang mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Emma memberitahu bahwa uang hasil kerjanya selama ini hampir semuanya diberikan kepada Anne, ibarat investasi karena Anne selalu memberikan bunga keuntungan 10% ke cucunya Emma setiap minggunya. Ngobrol kebawa suasana aslole akhirnya, Lur. Di lain sisi, Anne mendatangi kamar Mujianto untuk meminta gula dan Anne melihat beberapa senapan koleksi Mujianto. Lalu Anne menceritakan sedikit masa lalu kelamnya di mana ayahnya dulu memiliki banyak musuh dan Anne sempat diculik juga disiksa selama berminggu-minggu. Hidup keras inilah yang membuat Anne menjadi wanita tangguh dan tidak takut dengan apapun. Setelah itu Mujianto juga menceritakan bahwa lansia yang tinggal di sana tahun lalu, yaitu mantan komandan angkatan laut, tiba-tiba menghilang begitu saja dan rumor yang beredar dia telah dikubur hidup-hidup oleh komplotan Rivera. Betul sekali, Lur, seperti yang kita lihat di scene awal film, lansia itu dikubur karena dia berusaha melawan Rivera. Meski begitu, Anne tidak gentar, dia akan tetap membalas kematian suaminya. Tak lama kemudian Mujianto mijet-mijet pundaknya Anne alias kode untuk berasa lole, yang tentu Anne tidak menolak karena sudah bertahun-tahun tidak pernah melakukannya, Lur. Udah mbah-mbah lo, masih aja lo mereka ini ya kan. Are you alive? Yeah. Keesokan paginya Emma berencana menemui hakim kenalannya untuk membantu mengeluarkan sang nenek dari panti jompo, sekaligus memaksa Rivera untuk membayar ganti rugi atas semua kejahatannya pada Anne, termasuk menjual rumahnya. Mendengar itu, Matt pun meminjamkan pistol miliknya agar bisa dipakai Emma untuk jaga-jaga. Karena sebenarnya Emma tidak sudi bertemu Pak Hakim ini lagi, Lur, sebab dulu sering mencelehkan Emma seperti 16 mahasiswa FHUI. Setelah bertemu Pak Hakim dan memberitahu niatannya, pria bejat ini pun mau membantu asalkan Emma kembali bekerja di sana. Dengan terpaksa Emma pun menyanggupinya demi bisa menyelamatkan sang nenek tercinta. I want him to write a check to my grandma for the money that he stole. Rivera. Name's familiar. I'll make some calls. Will you come back and work for me? I've missed you. Yes, I'd love that. Lalu saat Emma keluar dari gedung, Darmaji terus mengikutinya sampai ke dalam gang dan Emma yang menyadarinya pun langsung menodongkan pistol. Darmaji menjelaskan bahwa dia adalah seorang tentara yang juga teman baik dari Anne dan Darmaji diperintahkan untuk terus melindungi Emma. Untungnya Emma percaya dan dia pun pergi meninggalkan Darmaji. Sementara itu Rivera mengusir Ralph dari hadapannya karena setelah tangannya ditusuk dan dibuat pingsan oleh Darmaji, Rivera menganggap Ralph sebagai pria lemah yang tidak bisa diberi kepercayaan lagi. Take some time off. Get yourself right. Yeah, I'll do it. Esok harinya Emma nekat mendatangi Rivera sambil membawa pistol milik Matt untuk jaga-jaga. Dengan beraninya Emma memberi ancaman bahwa neneknya Anne memiliki banyak rekanan di luar sana yang bisa kapan saja membahayakan keluarga Rivera. Bahkan Emma sudah mengetahui di manakah anak Rivera sekolah. Emma juga mengecam perbuatan Rivera yang melakukan bisnis korup, juga mengeksploitasi para lansia demi mendapat keuntungan. For your information, Lur ya, di Amerika praktik seperti ini cukup sering terjadi memang, di mana oknum-oknum tertentu bekerja sama untuk mendapat keuntungan dari properti dan aset para lansia dengan cara yang tadi sudah aku jelaskan, Lur. My grandmother has friends you don't know about, and they just want you to know. Give her back what you stole. Your son goes to Middlebury Prep School. But maybe they think the kind of person old people might not. Di panti jompo, Anne makan bareng di kamar Mujianto dan Anne merasa khawatir dengan Emma yang sekarang terlibat dengan masalahnya. Sementara itu di kantor, Rivera membuat cek untuk nenek Anne sejumlah $125.000 karena dia takut ancaman yang diberitahu Emma benar-benar nyata. Ternyata firasatnya benar karena Darmaji datang membunuh kroconya yang menunggu di mobil, dan saat Darmaji masuk ke ruangan Rivera, dia sudah kabur dari sana meninggalkan cek tersebut.
Dari sana Darmaji pun mendatangi Anne dan memberitahu tentang Emma yang telah mendesak Rivera agar membuat cek untuk Anne. Karena Rivera sudah kabur, Anne meminta Darmaji untuk tidak mengejarnya sebab Anne juga ingin menjalani kehidupan yang baru. Di lain sisi, dua pria bertopeng mendatangi rumah Charles dan tak lama kemudian Emma pun pulang. Betapa terkejutnya dia melihat dua pria misterius sedangkan Charles dan Sarah sudah disekap. Tanpa basa-basi, Charles langsung ditembak mati dan Emma dipaksa memberitahu uang milik nenek Anne yang disembunyikan atau Sarah akan dibunuh. Ya, ternyata yang tadi menembak adalah Ralph Lur, sedangkan rekannya tak lain tak bukan adalah Matt yang terlihat panik melihat jasad Charles karena Ralph berjanji tidak akan menyakiti mereka. Itu artinya Matt telah memberitahu Ralph soal uang yang disembunyikan oleh Anne, ya kan Lur? Emma pun mengaku jika dia tidak tahu di mana lokasi uang tersebut, namun Emma berjanji akan menanyakannya ke nenek Anne demi keselamatan sang ibu. I heard that your grandmother has some money hidden. Where is it? If there's anything, I'll get it for you. I'll go see her. Keesokan paginya Emma pun datang ke panti jompo untuk memberitahukan neneknya insiden semalam. Mengetahui Charles sudah tewas dan Sarah terancam akan dibunuh, Anne pun akhirnya membuatkan peta untuk Emma di mana lokasi hartanya disembunyikan. Anne juga memberikan kunci suatu hotel untuk Emma dan Sarah tinggal di sana sementara waktu. Setelah itu Emma meminta bantuan Matt mengantarkannya ke lokasi harta tersebut Lur, tanpa mencurigai bahwa Matt salah satu pria yang datang semalam. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh sampai ke antah berantah yang jauh dari pemukiman, mereka pun sampai di bangunan kosong dan Emma segera mengambil kotak berisi harta neneknya yang sudah diberitahu ancer-ancernya oleh Anne. Betapa terkejutnya Emma dan Matt karena harta itu bukan berupa uang Lur, melainkan dalam bentuk berlian yang cukup banyak dan dimasukkan ke beberapa kantong. Matt pun hanya mengambil satu kantong, sedangkan yang lainnya kembali disembunyikan. Lalu Matt berencana memberikan satu kantong itu saja untuk membebaskan Sarah, sedangkan kantong-kantong berlian lainnya bisa dipakai oleh Matt dan Emma untuk kehidupan mereka berdua nanti. Namun jelas Emma menolak karena bagaimanapun berlian-berlian itu adalah milik neneknya. Holy shit. We'll give him this one bag, and then you and I come back for the rest of them. I can't. About it later. Sure your mom's alright. Di lain sisi, Anne berpamitan ke Mujianto karena dia akan pergi meninggalkan panti jompo. Akan tetapi Mujianto mengatakan bahwa tadi Rivera dan kroco-kroconya datang ke sana lalu memaksa Mujianto untuk memberitahu informasi apapun tentang Anne. Mujianto yang ketakutan pun akhirnya menjelaskan tentang harta milik Anne yang disimpan entah di mana dan mungkin cucunya Emma mengetahui lokasi harta tersebut. Mendengar itu Anne sangat terkejut dan akan segera OTW ke lokasi hartanya. Sedangkan Rivera and the gang baru saja sampai di sana yang langsung mengikat Emma dan Matt. Lalu Rivera pun menjelaskan ke Emma bahwa dia sudah mencari tahu latar belakang neneknya Anne yang ternyata dulu keluarganya adalah kriminal dan memiliki banyak musuh. Emma juga akhirnya mengetahui bahwa dua pria yang datang semalam bukanlah komplotan Rivera, melainkan Matt dan Ralph. Gak pakai lama Matt pun langsung dibunuh karena dianggap telah berkhianat, sementara Emma terpaksa memberi satu kantong berlian itu agar bisa dibebaskan. Di lain sisi, Anne akan diculik oleh Ralph beserta rekannya yang bekerja di panti jompo dan Anne tersadar di sebuah ruangan dalam kondisi terikat dan tak lama kemudian Rivera pun datang. Karena sudah berani melawan, bahkan orang suruhan Anne sudah membunuh satu kroconya, Rivera pun akan membalas dengan mengubur Anne hidup-hidup agar dia menderita sampai mati. Setelah disuntikan obat bius, Anne pun tertidur dan memimpikan orang-orang terdekatnya seperti Chip dan Emma.
untungnya Mujianto datang menyadarkan Anne dengan racikan obatnya. Mujianto juga berhasil menghantam Rivera hingga pingsan dan dia akan membantu Anne pergi dari panti jompo. Anne pun segera mengambil pistol yang diberikan oleh Darmaji dan melihat Ralph yang masih berjaga di luar. Gak pakai babi, Bu Anne langsung membunuhnya, bukan hanya dengan sekali tembakan, namun sampai 3 kali lur, karena Ralph yang telah menghajar suaminya Chip sampai mati ya kan. Dari sana Anne membawa Rivera ke lokasi persembunyian berlian sambil ditemani oleh Mujianto. Setelah mengambil kantong-kantong berlian yang tersisa, Anne pun mendatangi Rivera yang kaki tangannya sudah diikat serta mulutnya disumpal. Pada akhirnya Anne bisa membalas kematian suaminya dengan cara yang setimpal, yaitu menembak kedua lutut Rivera. Karena dengan kondisi seperti itu, Rivera akan benar-benar tersiksa dan kurang dari 24 jam dia pasti akan mati di tempat antah berantah tersebut. Do you remember my husband? What's she saying? Maybe a little loud. Dari sana Anne pun OTW ke hotel untuk bertemu dengan Emma yang ternyata hanya sendirian karena ibunya Sarah juga sudah dibunuh. Setelah itu Mujianto diusir begitu saja karena bagaimanapun dia telah membocorkan informasi ke Rivera yang hampir membahayakan nyawa Emma. Sekarang Anne dan Emma akan menjalani kehidupan yang baru menuju ke kota Buffalo di mana kedua anak Anne tinggal di sana. Where are we gonna go? Buffalo. Buyar, dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan mudah percaya dengan orang lur, apalagi yang baru kalian kenal karena bagaikan musuh dalam selimut ya kan. Assalamualaikum.